Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengulang kembali tentang materi tema 1 tentang kalimat utama dan gagasan pokok. Kita simak ya. Teks tentang bekerja sama dalam keberagaman. Tema 1 tentang kalimat utama dan gagasan pokok. Kita simak ya. Teks tentang bekerja sama dalam keberagaman. Kita amati pada paragraf ke-1. Lisa dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumah Lisa. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Mira dan Yuda membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Tony dan Wina membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah Lisa. Keenam sekawan setiap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, sebelum kita menentukan kalimat utamanya, kita harus tahu ada berapa kalimat dalam paragraf tersebut. Caranya bagaimana? Kita hitung. Ya. Kita amati tanda titiknya ya. Satu kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 kalimat. Dari 7 kalimat tersebut ada 1 kalimat utama dan 6 kalimat penjelas. Manakah kalimat utamanya? Dalam menentukan kalimat utama, kita harus benar-benar bisa memahami setiap kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Untuk dapat memahaminya, kita baca berulang-ulang, kemudian kita artikan tiap kalimatnya. Kalau sudah paham, maka kita dapat mudah menemukan kalimat utama. Kalimat utama dalam paragraf ini terletak pada paragraf pertama. Lisa dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kenapa ini disebut kalimat utama? Karena pada kalimat yang lain, keenam kalimat yang lain itu adalah kalimat yang menjelaskan tentang kalimat yang ini, kalimat pertama ini, kalimat utama ini. Nih, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumah Lisa. Ini kan menjelaskan mereka akan mendapat tugas melakukan percobaan bunyi. Waktunya sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumah Lisa, ini tempatnya. Ya, mereka akan melakukan percobaan bunyi. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Nah, peralatan apa ya? Tentang percobaan bunyi ini. Mira dan Yuda membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Ya, ini kaleng yang ini adalah akan melakukan percobaan bunyi. Tony dan Wina membawa benang kasur. Ini peralatan tentang percobaan. Mereka berkumpul di halaman rumah Lisa. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, ini kalimat yang lain adalah kalimat yang menjelaskan kalimat yang utama ini tadi. Maka ini adalah kalimat utamanya. Dari kalimat utama ini dapat kita ambil gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya siapa? Gagasan pokoknya adalah tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Untuk Lisa dan kelima temannya. Ini adalah gagasan pokoknya. Gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama. Kita lanjut kepada paragraf kedua. Saat percobaan akan dimulai, terdengar azan. Wina meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan Wina untuk melakukan ibadah. Lisa meminjamkan ruang keluarga di rumah untuk Wina sholat. Meskipun Lisa beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Yuda yang beragama Kristen, Mira yang beragama Hindu, Tony yang beragama Konghucu, dan Dodi yang beragama Buddha menunggu Wina beribadah. Keenam anak tersebut selalu menghargai satu sama lain. Kita lihat ada berapa kalimat dalam paragraf tersebut. Kita hitung seperti biasa, ya, tanda titiknya ya. Jangan lupa, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kalimat. Dari 7 kalimat tersebut ada 1 kalimat utama dan 6 kalimat penjelas. Manakah kalimat utamanya? Seperti biasa, kita baca berulang-ulang, akan kita paham. Nah, kalimat utamanya ini tepat berada di awal paragraf. Saat percobaan akan dimulai, terdengar azan. Saat percobaan akan dimulai, terdengar azan. Kok ini kalimat utamanya? Nah, di kalimat kedua, Wina meminta izin temannya untuk sholat. Nah, ini berarti kan, kenapa Wina meminta izin teman untuk sholat? Karena terdengar azan. Berarti ini adalah kalimat utama yang dijelaskan dengan kalimat kedua.
Kalimat ketiga pun sama, teman-temannya mengizinkan Wina untuk melakukan ibadah. Ini kan menjelaskan, setelah terdengar azan, Wina meminta izin teman-teman sholat, teman-teman mengizinkan, bahkan Lisa meminjamkan ruang keluarganya untuk sholat. Nah, jelas sekali di sini kalimat utamanya adalah berada di awal paragraf. Nah, dari kalimat utama ini kita ambil gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya apa? Saat percobaan dimulai, terdengar azan. Ini adalah gagasan pokoknya. Kok sama? Ya tidak apa-apa. Ya. Saat percobaan terdengar azan, begitu juga boleh. Ya, kesimpulan dari gagasan pokok itu adalah kesimpulan dari kalimat utama. Kita tidak dapat spesifik sama persis dengan menyimpulkan gagasan pokok spesifik sama persis dengan si pembuat cerita. Mungkin akan berbeda sedikit. Seperti itu ya. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Tiba saatnya keenam kawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam. Semuanya ikut berperan dalam percobaan. Kita hitung ada berapa kalimat dalam paragraf ketiga. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat. Dari keempat kalimat itu ada 1 kalimat utama dan 3 kalimat penjelas. Kalimat utamanya di mana? Nah, seperti biasa kita baca berulang-ulang, maknakan ya. Kita harus tahu artinya, maknanya dari kalimat tersebut, maka kita akan tahu kalimat utamanya. Kalimat utama kali ini juga masih sama berada di awal paragraf. Tiba saatnya keenam kawan melakukan percobaan. Kenapa ini di kalimat utamanya? Karena dijelaskan setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya saat melakukan percobaan. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam. Itu juga saat melakukan percobaan. Semuanya ikut berperan dalam percobaan. Ini menjelaskan kalimat utama. Dari kalimat utama kita ambil gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya apa? Yaitu saat keenam sekawan melakukan percobaan. Itu gagasan pokoknya. Kita simak paragraf keempat. Saat Lisa membutuhkan pertolongan memotong benang, Wina datang membawakan gunting. Saat Tony kesulitan mengikat benang di kaleng, Yuda membantu. Mereka bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun dan saling membantu meskipun berbeda suku dan agama. Kita lihat ada berapa kalimat. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat. Dari 4 kalimat itu pasti ada 1 kalimat utama. Nah, di dalam kalimat utama terdapat gagasan pokok. Kita cek ya. Nah, kalimat utamanya ini berada di akhir paragraf. Mereka hidup rukun dan saling membantu meskipun berbeda suku dan agama. Kenapa ini kalimat utamanya? Karena ini dijelaskan hidup rukun. Kok rukun? Lah ya, ini terlihat saat Lisa membutuhkan pertolongan, memotong benang, Wina datang membawakan gunting. Ini kan mereka hidup rukun. Tapi tidak ada yang menjelaskan saat Lisa membutuhkan pertolongan, Wina datang. Ini kalimat ini tidak dijelaskan jika ada kalimat yang lain. Tidak dijelaskan. Kalimat kedua malah berbeda. Tuh, ini kesulitan mengikat benang di kaleng, Yuda membantu. Ini nggak ada kaitannya dengan kalimat ini. Jadi ini bukan kalimat utamanya. Kalimat utama maka berada di akhir paragraf. Mereka hidup rukun dan saling membantu meskipun berbeda suku dan agama. Nah, gagasan pokoknya adalah mereka hidup rukun. Itu di sini kalimat gagasan utamanya hidup rukun dan saling membantu meskipun berbeda suku dan agama. Itu adalah gagasan pokoknya. Bagaimana bisa dipahami? Nah, jenis paragrafnya ini tadi, jika kalimat utamanya berada di awal paragraf seperti paragraf 1, 2, dan 3 ini disebut paragraf deduktif. Sedangkan paragraf keempat ini jenisnya adalah paragraf induktif karena kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Meskipun ada paragraf yang campuran, tapi kita tidak bahas itu ya. Kita sementara membahas dulu paragraf yang kalimat utamanya di awal dan di akhir. Jika kalian paham maka akan kita lanjutkan. Bagaimana penjelasan untuk hari ini? Bisa dipahami? Kiranya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.